Halo, assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Sela di sini. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya membuat tote bag rajutan. Jadi tasnya seperti ini. Nah, ini warnanya cantik sekali. Dan tas ini berukuran sekitar 32 kali 32 cm. Di dalamnya juga ada kain furingnya dan juga kantong HP. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kebetulan ada teman saya yang order, jadi sekalian aja saya buatkan tutorialnya spesial buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan bisa mengikuti langkah-langkahnya dan juga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, saya mohon dukungannya untuk channel saya, untuk subscribe, like, komen yang positif, dan juga di-share. Nah, buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, mohon dukungannya ya teman-teman, biar saya makin semangat membuatkan video-video tutorial spesial buat teman-teman semuanya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buat tutorialnya untuk tas rajut ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan benang rajut merek Polycherry Onitsuka. Untuk satu buah tas rajut tote bag ini saya membutuhkan 1,5 gulung benang rajut. Hakpen yang saya pakai juga ukuran 4/0. Nah, kita mulai untuk membuat tas rajut tote bag ini. Kita mulai dengan membuat magic ring. Nah, ini saya membuat magic ring dan akan langsung membuat rantai sebanyak 3 rantai. Lalu kita akan membuat tusuk double crochet atau tusuk DC sebanyak 8 DC. Nah, ini sudah ada 2 karena 3 yang sebelumnya 3 rantai sudah saya anggap 1 DC. Yang keempat, kelima, DC yang keenam, DC yang ketujuh, dan yang ke-8. Lalu kita tarik benang untuk mengencangkan dan kita akan langsung membuat slip stitch di DC yang pertama atau 3 rantai pertama. Nah, ini kita sudah membuat 8 DC untuk dasar awalnya. Kita buat 3 rantai dan kita akan membuat tusuk DC lagi. Jadi untuk tas ini kita akan menggunakan tusuk DC. Kita buat lagi 1 DC di lubang yang sama. Lalu kita buat rantai 2 dan kita buat 2 DC masih di lubang yang sama. Nah, ini DC yang keempat. Nah, jadi setiap kita akan membuat sudut, kita akan mengisi dengan 4 DC diselingi dengan 2 rantai. Nah, kita buat di lubang selanjutnya 1 DC, lalu di lubang berikutnya kita akan buat 2 DC, terus 2 rantai dan 2 DC lagi di lubang yang sama.
Lubang berikutnya kita buat lagi 1 DC, lalu kita buat sudutnya lagi ya. Di lubang yang sama kita isi 2 DC, lalu 2 rantai, kemudian 2 DC lagi masih di dalam lubang yang sama. Lubang berikutnya kita buat lagi 1 DC, lalu lubang berikutnya kita buat sudut yang terakhir atau sudut yang keempat, sama seperti yang tadi. 2 DC kita buat dalam satu lubang, lalu 2 rantai, dan kemudian 2 DC lagi masih di lubang yang sama. Nah, dia akan langsung membentuk pojokan. Kita mendapat 4 sudut. Nah, lubang terakhir kita isi dengan 1 DC, lalu kita akan slip stitch di DC yang pertama. Nah, kita sudah membentuk 4 sudut. Nah, perhatikan ya teman-teman, setiap memulai awal baris selanjutnya kita akan slip stitch dulu menuju lubang pojoknya agar semua benangnya kelihatan lebih rapi. Jadi kita akan selalu memulai barisnya di lubang pojoknya itu. Nah, kita buat seperti tadi ya, 2 lubang dalam 2 DC dalam satu lubang, lalu rantai 2 dan kita buat 2 DC lagi di lubang yang sama. Nah, kita buat lagi 1 DC di lubang yang selanjutnya. Jadi tiap lubang kita isi dengan 1 DC. Jadi polanya hanya seperti itu ya teman-teman. Setiap lubang kita isi dengan 1 DC, lalu kemudian di sudutnya atau di pojoknya kita isi dengan 2 DC, lalu 2 rantai dan 2 DC lagi di lubang yang sama. Jadi hanya itu pengulangan polanya, yaitu menggunakan tusuk DC di setiap lubangnya, dan di pojoknya pun kita isi dengan tusuk DC sebanyak 2, lalu ditambah rantai 2 dan kita tutup dengan 2 DC di setiap lubangnya. Maaf, di lubang yang sama. Nah, ini lubang berikutnya kita isi lagi 1 DC, terus lubang berikutnya kita isi lagi 1 DC, lalu 1 DC lagi, kemudian 1 DC lagi, lalu di sudut atau di pojokannya kita isi dengan 2 DC, 1 2, lalu 2 rantai, kemudian 2 DC lagi, nah seperti ini ya teman-teman. Lalu kita isi di lubang berikutnya dengan 1 DC masing-masing lubangnya. Nah, ini sudut yang terakhir, kita buat lagi 2 DC, kemudian 2 rantai, lalu 2 DC lagi.
sudah selesai membuat pojokannya, dan kita isi kembali 1 DC di lubang berikutnya, masing-masing 1 DC. Ini lubang yang terakhir ya, kita isi lagi 1 DC, lalu kita akan slip stitch di DC yang pertama. Nah, kita tinggal slip stitch. Selanjutnya kita beralih ke baris berikutnya, masih seperti tadi. Setiap kita akan memulai baris yang baru, kita akan slip stitch dulu. Lalu kita masuk ke lubangnya untuk membuat 2 DC, 2 rantai dan 2 DC lagi. Jadi teman-teman paham ya, kita hanya menggunakan tusuk DC di setiap lubang, dan di setiap pojoknya kita buat 2 DC, 2 rantai dan 2 DC lagi, masih di lubang yang sama. Nah, ini kita buat 2 DC pertama, lalu kita buat 2 rantai. Jadi untuk tas ini benar-benar saya tujukan untuk para pemula ya teman-teman, karena dari motifnya kita hanya menggunakan tusuk DC. Nah, ini kita hanya membuat motif DC, dan setiap sudut kita membuat 2 DC, 2 rantai dan 2 DC lagi, dan di lubang-lubang selanjutnya kita isi dengan masing-masing 1 DC. Nah, untuk selanjutnya saya mau ngasih tahu teman-teman, setelah kita membuat 2 DC di pojok seperti ini, kita isi DC pertama di lubang yang ada di sini ya. Kita langsung isi dengan lubang yang ada di sebelahnya DC yang 2 tadi. Teman-teman paham ya? Jadi lubangnya di sebelah sini. Itu lubang yang paling pertama setelah 2 DC. Lalu selanjutnya kita isi dengan 1 DC di setiap 1 lubang. Nah, jadi motifnya sangat mudah teman-teman, karena kita hanya menggunakan tusuk DC, dan di pojoknya saja yang kita isi 2 DC, 2 rantai dan 2 DC. Kita buat sekelilingnya ya, sampai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, karena saya ingin membuat tas sekitar 32 cm kali 32 cm, saya akan membuat barisnya sebanyak 20, baru mendapatkan ukuran yang saya inginkan. Nah, semuanya tergantung teman-teman. Kalau ingin lebih besar lagi bisa menambahkan barisnya, atau ingin lebih kecil saja bisa mengurangi barisnya, karena dari awal polanya tetap sama sampai dengan selesai. Kita hanya mengisi 1 lubang dengan 1 DC, dan juga di pojokannya kita isi 1 lubang 4 DC yang diselingi dengan 2 rantai. Nah, kita isi lagi di lubang yang pertama ini ya teman-teman. Ini lubang yang ini ya, tujuannya agar rajutan kita tidak terlalu kencang dan hingga membuat rajutan kita ini menekuk ya, karena saling tarik menarik.
kalau kita isi di lubang yang pertama tadi itu, rajutan kita tidak akan menekuk dan hasilnya akan jauh lebih rapih. Dan kita akan lanjut dengan pola yang berulang. Nah, ini sudah saya dapatkan sebanyak 20 baris dengan ukuran yang sudah saya tentukan. Jadi kita sini mendapat 20 baris. Selanjutnya untuk menutup rajutan terakhir, saya akan selipkan sisa benang di belakang benang yang lain. Kita rapikan benangnya, lalu kita sembunyikan sisa benang ini di bagian belakang atau bagian dalam tas. Nah, di sini saya menggunakan jarum tapestri untuk menyelipkan sisa-sisa benangnya agar lebih kelihatan rapi. Nah, ini sudah selesai kita gunting dan penampakannya seperti ini. Nah, ini saya juga sudah membuat satu lembar untuk sisi yang satunya. Jadi untuk satu buah tas ini saya sudah menyiapkan 2 lembar bagian tas ini atau bagian badan tas. Lalu kita akan menjahit 3 bagian pinggirnya untuk menutup atau menjadikan satu dari 2 lembar badan tas ini. Nah, saya juga sudah menyematkan jarum pentul agar tidak bergeser lagi bagian-bagian yang akan saya jahit. Dan saya akan membuat atau menyatukan 2 bagian badan tas ini dengan tusuk single crochet. Jadi kita hanya menggunakan tusuk SC ya teman-teman. Kita mulai dari pojok sebelah sini, lalu kita akan menarik benang dan kita akan membuat 1 tusuk single crochet. Lalu saya akan menyatukan 2 bagian badan tas ini dengan single crochet lagi di setiap lubang. Lubangnya sudah ada, tinggal kita menyesuaikan saja dengan posisi lubangnya. Kita akan buat single crochet atau SC. Ini kita akan buat terus SC keliling untuk menyatukan 2 bagian badan tas ini. Nah, kita isi lagi, kita buat lagi single crochet atau SC. Sangat mudah dan simpel ya teman-teman, no ribet-ribet. Jadi jika teman-teman punya cukup benang untuk membuat tas ini, teman-teman bisa langsung praktek ya teman-teman. Atau ingin yang lebih kecil, tinggal teman-teman kurangi saja
jumlah barisnya. Nah, kita akan buat SC sekelilingnya. Nah, ini kebetulan saya juga membuat tas ini sesuai pesanan dari teman saya di Facebook. Jadi saya buatkan sekalian juga video tutorialnya untuk teman-teman saya yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, saya mohon dukungannya untuk subscribe ya teman-teman, biar saya makin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Nah, ini kita masih terus membuat satu SC di setiap lubang. Nah, kita lakukan seperti ini saja ya teman-teman. SC keliling dari badan tas ini. Nanti kita akan buat SC di 3 bagian. Jadi samping kiri, samping kanan, dan bagian bawah. Karena bagian atas akan kita masukkan furing juga, kain lapis. Sekalian akan saya perlihatkan di sini bagaimana cara saya membuat lapis dalaman tas atau furing. Kita selesaikan dulu ini ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di penghujung single crochet dan kita akan jahit mati di sini agar tidak mudah lepas benangnya. Kita akan buat lagi satu single crochet, satu lagi crochet, single crochet yang terakhir. Lalu kita tarik benang dan kita selipkan sisa benang ini hingga menjadi lebih rapi. Nah, kita sudah selesai membuat badan tasnya ya teman-teman. Kita gunakan lagi jarum tapestri untuk merapikan sisa-sisa dari benang yang kita pakai. Selesai kita membuat atau kita menyatukan dua bagian badan tas ini, kita lepas dulu jarum pentulnya yang kita pakai tadi, lalu kita rapikan dulu ya, seperti ini penampakannya teman-teman. Saat tasnya sudah dirajut bagian samping kiri kanan dan bagian bawah. Nah, untuk kain lapisnya atau furingnya, saya cuman punya persediaan kain belacu dan saya akan membuat menjadi bagian furing dari tasnya. Nah, kita ukur kain belacunya sesuai dengan besar tas. Nah, tapi kita akan menjahit dulu bagian pinggirnya dan juga bagian bawahnya. Kita jahit cukup setengah atau 1 cm saja ya teman-teman untuk menjahit bagian samping kiri kanan tasnya. Nah, ini saya juga udah siapkan kantong untuk barang-barang di dalam tas seperti HP, kartu atau uang,
jadi teman-teman bisa menyimpannya dengan aman. Ini saya sudah siapkan juga jarum pentul, jadi tinggal saya jahit. Nah, ini yang sudah jadi, yang sudah selesai saya jahit. Nah, kelihatan kan teman-teman, bagian dari dalam tas, yaitu ada kantongnya. Ini saya belum merapikan benang-benangnya loh. Nanti saya akan rapikan sisa-sisa benangnya. Jadi kita tinggal bagaimana cara memasang ke dalam tas rajut. Nah, kita masukkan saja langsung ke dalam tas, lalu kita rapikan. Kita rapikan bagian dalam tas. Nah, perhatikan ya teman-teman, bagian yang buruknya di luar, bagian baiknya di dalam. Jadi nanti kita tinggal tusuk kelem saja untuk menjahit ke dalam badan tas. Oke, kita pentul dulu agar posisi tidak bergeser. Nah, kita akan siapkan jarum pentul dulu untuk kita menyematkan kain belajunya atau kain furingnya ini. Kita akan tandai dulu dengan jarum pentul. Jadi kita rapikan dulu, baru kita jahit ya teman-teman. Nah, ini kita sematkan dulu menggunakan jarum pentul, lalu kita ambil ukuran sekitar 1,5 atau 2 cm dari bagian atas tas. Jadi kita memberikan ruang untuk kita bisa menjahit bagian furing tas ini. Nah, di sini saya akan menggunakan jarum tangan saja. Nah, ini kita akan siapkan dulu sekelilingnya dengan jarum pentul agar proses penjahitan selesai dengan baik atau lebih rapi. Nah, ini saya sematkan dulu dengan jarum pentulnya. Setelah kita selesai menyematkan jarum pentulnya, kita mulai menjahit menggunakan jarum jahit tangan seperti biasa. Jarumnya hanya jarum jahit biasa. Nah, kita rapikan dulu sisa-sisa benangnya, lalu kita lanjutkan menjahit bagian tas tote bag ini. Nah, kita akan menjahit sekelilingnya dengan menggunakan jarum jahit dan benang jahit ini. Nah, kita jahit keliling. Nah, kita sudah selesai menjahit bagian furing tasnya, dan saya juga sudah memasang kancing magnet di sini. Nah, bagian dalam tas sudah selesai.
Dan kita akan menjahit bagian sudut yang kita sematkan jarum pentul tadi, dan kita akan menjahit furingnya agar tidak mudah bergeser. Kita balik dulu tasnya, lalu kita jahit dari sebelah dalam. Di bagian sudutnya ini kita akan jahit dengan tujuan agar furingnya bisa tetap stay dan tidak bergeser. Kita jahit biasa saja. Nah, kita simpul mati. Nah, kita lakukan juga hal yang sama di sisi sebelahnya atau sisi yang satunya. Lalu kita simpul mati dan kita potong sisa benangnya. Nah, kita sudah selesai menjahit bagian furing. Lalu kita balik lagi tas rajut kita ini. Kita rapikan seluruh bagian badan tas ini ya. Nah, untuk tali tasnya saya juga sudah menyiapkan sebanyak 2 buah. Saya akan jelaskan sedikit ya teman-teman. Untuk tali tas ini awalnya saya membuat 150 rantai, dan tergantung teman-teman juga mau sepanjang apa. Untuk yang kali ini saya membuat 150 rantai. Lalu saya membuat tusuk HDC di baris yang pertama dengan 6 HDC di ujung dari rantainya. Ini saya buat 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi saya membuat 6 HDC dalam satu lubang. Lalu saya akan membuat HDC untuk di baris yang pertama, dan di baris kedua saya membuat tusuk single crochet ya teman-teman. Saya membuat tusuk single crochet, dan di bagian ujungnya saya membuat 2 single crochet dalam satu lubang. Nah, saya akan membuat atau menyematkan tali tasnya ke bagian badan tas. Dan kita akan ukur dulu bagian kanan dan kiri. Tidak lupa juga saya menyiapkan label. Saya akan menjahitnya di bagian sini. Dan tali tasnya
di bagian sebelah sini. Kita ukur dulu keseimbangan kanan dan kirinya, lalu kita jahit. Begitu juga dengan tali tas yang satunya. Nah, ini sudah selesai saya menjahit bagian tali tasnya, dan tasnya sudah jadi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman pemula, dan insya Allah kita ketemu lagi di video-video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.